Teman-teman, juru selamatnya cuma ada satu. Kita percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Jangan pernah kita mengingkari iman itu. Biarkan perbedaan itu ada. Dan kita hidup di bumi yang majemuk ini. Nggak apa-apa. Shalom saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Mazmur 67. Mazmur 67 adalah Mazmur yang saya khotbahkan hari Minggu kemarin di mimbar kebaktian umum gereja. Saya merasa dalam persiapan Mazmur ini juga sangat memberkati, sangat menolong saya dalam menggumuli spiritualitas relasi pribadi dengan Tuhan. Dan hari ini di channel YouTube ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya mau mulai dengan membacakan Mazmur 67. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Segala Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Teman-teman, Mazmur ini adalah Mazmur misi. Mazmur ini adalah Mazmur yang mendorong kita untuk penginjilan, untuk mewartakan Injil, untuk memproklamasikan Injil. Saya mengajak melihat dua ayat yang pertama, yang sudah sangat clear, menarik. Ada sesuatu yang mengganjal di sana yang perlu perhatian khusus dari kita. Mazmur 67 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat sekali lagi. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Teman-teman, pemazmur tidak disebutkan di sini bahwa ini adalah Mazmur Daud. Tapi pemazmur mengatakan, kiranya Allah mengasihani kita. Kitanya ini pasti orang Yahudi. Ini Mazmur orang Yahudi. Nggak mungkin bangsa lain. Nggak mungkin. Kiranya Allah mengasihani bangsa Yahudi. Mengasihani bangsa Israel. Kiranya Allah memberkati bangsa Israel. Memberkati bangsa Yahudi. Kiranya Allah menyinari bangsa Yahudi. Menyinari kita dengan wajah-Nya. Kayak formula doa berkat ya teman-teman. Kenapa kok bangsa Yahudi, bangsa Israel disinari, dicahayai, ya, diberikan terang oleh wajah Allah? Kenapa? Ayat yang ketiga, Mazmur 67, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Itu ya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Teman-teman, Bapak Ibu, ada yang aneh nggak? Kiranya Allah memberkati bangsa Yahudi. Kiranya Allah menyinari bangsa Yahudi dengan wajah-Nya. Supaya satu dunia ini mengenal jalan keselamatan. Jadi, yang disinarin, yang diterangi,
yang dicahayai itu hanya Israel, tapi dampak penyinaran ke satu bangsa, itu satu ujung bumi itu semua bisa mengetahui jalannya Tuhan. Aneh kan? Seharusnya kalau satu ujung bumi mau diselamatkan, ya Allah itu ya menyinari ya satu dunia dong. Satu dunia Tuhan sinari, Tuhan cahayai, Tuhan terangi. Supaya satu bumi ini, satu dunia ini melihat kepada Allah. Teman-teman, ayatnya nggak begitu bunyinya. Allah berfirman, Allah menyinari satu bangsa. Supaya jalan Tuhan ini dikenal satu bumi. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Mazmur 67, saya kembali membicarakan hal yang sifatnya doktrinal di dalam kekristenan. Allah menyelamatkan dunia ini melalui satu orang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menyelamatkan satu dunia ini melalui satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Yang lain bukan. Yesus Kristus adalah anak Allah. Datang ke dunia. Kalau Allah yang transenden, yang tidak memiliki tubuh jasmani, mau masuk ke dalam dunia, jadi bertubuh jasmani, maka dia mesti punya jubah dong. Bajunya apa nih? Jubahnya, jasnya orang apa? Allah di dalam kedaulatannya memilih suku bangsa Yahudi, Israel, menjadi bagiannya, menjadi jalan keselamatannya. Makanya ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Abraham, aku akan memberkati engkau jadi bangsa yang besar. Kejadian 12, itu covenant antara Allah dengan Abraham. Setiap orang yang memberkati engkau akan kuberkati, setiap orang yang mengutuk akan kukutuk. Ini jadi bangsa yang eksklusif menjadi pilihan Allah. Kenapa Allah memilih sebuah bangsa? Sebab juru selamatnya cuma ada satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah alasan mengapa Mazmur 67 ini ditulis. Tuhan Yesus Kristus mencintai semua bangsa. Ingat lagu sekolah minggu? Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Seluruh bangsa bersyukur kepada Allah. Bersorak-sorai sebab Allah memerintah dengan adil. Seluruh bangsa dituntun oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Allah memberkati kita dan segala ujung bumi takut akan Dia. Teman-teman, juru selamatnya cuma ada satu. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, saya mau mengutip dua buah pernyataan dari John Piper berkenaan dengan Mazmur 67 ini. Kenapa sih kita bermisi? Kenapa kita penginjilan, teman-teman? John Piper mengatakan, mission exists because worship doesn't. Mission exists because worship doesn't. Misi itu ada karena worship itu nggak ada. Karena Allah tidak disembah oleh bangsa-bangsa. Allah seharusnya disembah oleh bangsa-bangsa. Sebab Allah yang benar itu hanya satu. Allahnya Israel. Saya mau bacakan satu ayat yang eksplisit, terang sekali, dari Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Bagus ya? Yesaya 45 ayat 5 dan 6. Tidak ada yang lain. Tuhan itu ya Tuhan. Tuhannya Israel cuma satu, Yahweh. Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Teman-teman mengomentari Mazmur 67 ini, John Piper mengatakan satu paragraf. Saya bacakan buat kita ya. Jika ini tidak benar, kalau Yesus itu Tuhan Juru Selamat satu-satunya, atau Allah memilih Israel, atau Allah itu Allah yang benar,
Jika ini tidak benar, misi akan menjadi usaha yang paling berani dan penuh prasangka di dunia ini. Memanggil bangsa-bangsa untuk mengenal dan memuji dan menikmati dan takut akan satu Tuhan saja, Tuhan Israel, Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Akan menjadi sombong dan angkuh. Paling benar ya orang Kristen, sombong, angkuh. Jika tidak benar bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang benar, sombong dan angkuh. Tapi jika itu benar, maka misi adalah tanggapan yang rendah hati, berani, dan patuh dari orang-orang yang mencintai mereka yang binasa. Kalimat yang terakhir teman-teman ya, please dengerin. Tapi jika itu benar, misi adalah tanggapan yang rendah hati, berani, patuh dari orang-orang yang mencintai mereka yang binasa. Kalau ini benar, dan kita penginjilan, berarti kita rendah hati, berani, patuh. Tapi kalau ini tidak benar, berarti kita sombong dan angkuh. Teman-teman, saya paham bahwa kita hidup di Indonesia, negara yang majemuk, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Setiap agama memiliki doktrin soteriologi, doktrin keselamatannya masing-masing. Dan masing-masing agama ini berbeda pandangan di dalam hal-hal yang fundamental. Menurut Islam, Yesus Kristus tidak mati, apalagi bangkit. Mereka nggak percaya itu. Tapi menurut kita, Yesus Kristus mati dan bangkit. Kita percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Teman-teman, menghadapi kemajemukan dalam beragama, saya ingin mengatakan apapun agamanya, minumnya teh botol sosro. Apapun agamanya, kita tetap makan bakso bareng, minum teh bareng. Ini Indonesia. Hari kemerdekaan kita 17 Agustus, bendera merah putih. Lambang negara kita adalah Garuda dengan tulisan di kaki Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengajak teman-teman untuk menghargai, menghormati orang lain yang berbeda. Jangan dilecehkan, jangan dijelek-jelekan. Tetapi di saat yang sama, saya ingin teman-teman mengacu kepada Mazmur 67. Kita punya keyakinan keselamatan di dalam Kristus, bukan yang lain. Jangan pernah kita mengingkari iman itu. Jangan pernah kita menurunkan, meluruhkan iman itu. Seolah-olah kita mengatakan Yesus itu juru selamat, tapi Muhammad juga, Siddhartha juga. Menurut saya itu sudah mengingkari iman. Biarkan perbedaan itu ada. Dan kita hidup di bumi yang majemuk ini. Nggak apa-apa. Kita menghargai mereka sebagaimana mereka menghargai kita. Toh mereka juga nggak setuju kok sama teologi kita. Nggak apa-apa buat saya. Tetap makan bareng, tetap duduk bareng. Disitulah yang namanya toleransi. Menghargai orang lain yang berbeda. Kalau orang lain sama kita, ya nggak usah ditoleransi. Nggak usah ditolerir, orang sama kok. Gampang menghargai. Toleransi itu menemukan tahtanya justru dalam perbedaan-perbedaan fundamental seperti ini. Saya cuma mau bilang buat teman-teman yang Kristen, jangan pernah meragukan iman di dalam Kristus. Buat teman-teman yang Muslim, Hindu, Buddha, yang berbeda dengan saya hargai pendapat teman-teman. Dan ini adalah kebenaran Kristen. Kalau teman-teman mau merenungkannya, silahkan. Hak teman-teman penuh untuk memikirkan, merenungkan iman. Semoga ini memberkati kita semua. God bless you.